الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di siang hari ini kita menjalankan ibadah Jumat di hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya sebab meningginya, menguatnya, kokohnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berharap bahwa al-jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk memberikan taufiknya, keutamaannya, agar dosa di antara satu Jumat ke Jumat berikutnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaffaratun lima bainahuma. Siang hari ini sebagai Jumat yang pertama dengan hadirnya juga anak-anak kita kelas 7 angkatan 18 ikut pertama melaksanakan ibadat Jumat di masjid kita, di Masjid Riyadhus Shalihin, di pesantren kita, pesantren Al-Bina Islamic Boarding School yang kita cintai. Alhamdulillah sampai hari ini setelah anak-anak kita kelas 8 baik yang datang di hari Sabtu maupun yang datang di hari Ahad sekali lagi berkumpul di masjid kita, di Masjid Riyadhus Shalihin untuk ikut bersama bareng di pesantren kita, di pondok kita, belajar untuk mencari ilmu yang bisa membahagiakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita tahu bahwa hidup kita ini di mana, bagaimana. Kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak tahu posisi kita, keadaan kita, di mana kita, harus bagaimana kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadisnya tentang semua hal yang dihajatkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh manusia. Semua hal yang bisa dalam hidup manusia, apa saja yang menjadi keperluan mereka, apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, apa saja yang menjadi harapan mereka, apa saja yang menjadi hambatan mereka, apa saja yang menjadi ancaman mereka,
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di dunia kemudian kita dibiarkan mencari jalannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya maka dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dalam lafaz yang lain wa mal'unun man fiha illa dzikrallahi wa ma walah au aliman au muta'alliman atau wa aliman wa muta'alliman atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia ini dengan berbagai macam ungkapan agar kita faham dunia ini ya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan karakter dunia di mana kita hidup, dan hidup kita ini adalah bukan hidup yang untuk kekal di dunia ini. Dunia ini adalah daru al-bala wal ibtila ya wa daru al-amal. Dunia yang kita sedang jalani ini dengan tempo ya waktu yang kita tidak tahu, kita diberi jatah lamanya berapa di dunia ini enggak tahu. Ya, setiap orang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan durasi waktunya ya untuk hidup di dunia ini. Untuk dia isi soal-soal kehidupan. Jadi tiap hari sesungguhnya kita ini belajar untuk mengisi ya pertanyaan-pertanyaan, untuk mengisi kolom-kolom kosong ya dari waktu yang Allah berikan kepada kita, supaya ketika waktunya selesai maka pertanyaan itu sudah kita jawab, kolom itu sudah kita isi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar pertanyaan ini bisa kita jawab. Ya, agar kolom ini bisa kita isi, jangan sampai diisinya dengan hal yang salah. Tidak mungkin diisi dengan yang kosong, tidak mungkin. Lembaran ini, kehidupan ini, ya tiap hari sudah kita torehkan apa yang ada dalam lembaran kehidupan ya dari amalan kita. Maka kita telah mengisi ya semua. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai ada jawaban yang salah, isian yang keliru. Ya. Maka Allah tabaraka wa taala mengingatkan untuk dunia di mana kita hidup ini jangan salah melihatnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya ad-dunya mal'unatun. Para ulama mengatakan mal'unatun di sini adalah mazmumatun, tercela, terhina. Bahwa dunia ini adalah tercela, terhina, demikian juga apapun atau siapapun yang ada di dalamnya. Ya. Jadi salah satu nilai dunia itu ada nilai minusnya. Harus dipahami. Ada nilai minusnya, ada nilai negatifnya, ada nilai kurangnya, ada nilai ancamannya. Setiap dari kita harus tahu ya, apa yang menjadi kurangnya dari dunia ini, apa yang menjadi negatifnya dari dunia ini, apa yang menjadi bahayanya dari dunia ini, apa yang menjadi ancamannya dari dunia ini. Ya. Supaya setiap orang harus sudah siap, ya, tidak merasa nyaman. Oleh karenanya, maka dikatakan ad-dunya mal'unatun, terhina, tercela. Bagaimana dunia bisa menjadi terhina dan tercela? Bagaimana orang yang ada di dalamnya bisa terhina dan tercela? Ya. Ingat bahwa sesungguhnya pernyataan wahyu itu
adalah benar adanya. Ya. Jadi kalau dinyatakan dunia ini salah satu sisinya adalah mal'unatun, ya, mazmumatun, ya, maka kita harus tahu, harus kita mengerti agar kita tidak masuk orang yang ada di dunia ini kemudian menjadi orang yang tercela dan orang yang terhina. Untuk melengkapi pemahaman kita bagaimana dunia ini bisa menjadi tercela sekaligus juga yang ada di dalamnya bisa menjadi tercela, kita baca lengkap daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dari ketercelaan itu ada yang keluar, ada yang dikecualikan, ada yang tidak termasuk. Ya. Maka di sini dijelaskan tentang dua hal. Pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah orang. Maksudnya sifat orangnya. Ya. Adapun dari perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang tidak tercela dari perbuatan itu adalah kalau isinya adalah dzikrallahi wa ma walahu. Kalau memang kita senantiasa berzikir kepada Allah, kalau di antara perbuatan itu adalah isinya zikir kepada Allah, ya, dan yang semisal dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak tercela dari perbuatan itu adalah kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikrallahi wa mawalah maknanya banyak. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita mengerti tentang apa yang harus kita lakukan dari perintah Allah. Untuk kita lakukan, untuk kita amalkan. Untuk kita sungguh-sungguh di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikrallahi wa ma wala. Salat di dalamnya kita benar-benar salat, bukan sekedar salat, tapi salat yang memiliki makna salat itu sendiri. Salat yang penuh dengan kekhusyuan. Salat yang penuh dengan ketundukan, karena dalam Al-Qur'an salat itu tidak sekedar salat, tidak aqimis salata saja, tapi ada tuntunannya, ada keharusannya, ada sifatnya, ada karakternya. Aqimis salata lidzikri. Salat adalah bentuk bagaimana kita mengagungkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salat itu tadi ada memang disebut sebagai kriteria salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, harus salat yang khusyuk, bukan sekedar salat. Hafidhu ala salawati. Ya, bukan sekedar salat, tapi salat yang dijaga oleh kita, yang dipelihara oleh kita. Ya, tidak sekedar salat waktunya semau kita, ya ngerjainnya sebagaimana semau kita. Tidak, hafidhu ala salawati. Ya, salat itu dijaga, waktunya dijaga, syaratnya dijaga, rukunnya dijaga, waktunya dijaga, keutamaannya dijaga. Bukan sekedar salat. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, itu maknanya salat, penuh dengan ketundukan. Salat yang berarti bahwa kita adalah mensimbolkan diri, ketundukan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, dengan ruku kita, dengan sujud kita. Ya. Salat bukan sekedar salat, tapi salat yang memaknakan. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang mampu memberikan edukasi kepada kita, salat yang memberikan tunjuk kepada kita, salat yang menjadi pemisah dari apa yang buruk menjadi apa yang buruk dan yang baik, terpisah dengan salat kita. Maka ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha aw man fiha illa dzikrallahi wa ma wala. Kita harus nyari semua hal bahwa itu masuk dalam kategori mengingat Allah tabaraka wa taala. Kita harus membuat list setiap hari hal-hal yang di dalamnya adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Najwa orang berkumpul, berhimpun.
Iya, dulu orang berkumpul secara fisik. Iya, kadang mungkin berkumpul terbatas. 3 orang, 5 orang, 10 orang. Hari ini an-najwa, orang kumpul berbisik ataupun tidak, tapi intinya saling membaca, saling mendengar, saling memberi, bisa dalam satu waktu yang hadir 1000 orang tanpa ketemu. La khaira fi katsirin min najwahum. Ada grup WA. La khaira fi katsirin min najwahum. Ada medsos yang kumpul di situ banyak orang. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Perhatikan, tidak boleh kumpul sekedar kumpul. Iya. Tidak boleh kemudian saling share, kemudian semata-mata sharing. Perhatikan syaratnya agar kita diberikan kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqah. Disebut baik kalau kita kumpulnya di situ adalah apa? Menyuruh untuk sedekah. Illa man amara bis sadaqatin au ma'rufin, atau menyuruh kebaikan. Kita harus mengenali diri kita masing-masing, bukan mengenali antara nama satu kepada nama yang lain. Kita harus ketemu antara satu kita dengan yang lain, bukan harus ketemu fisiknya semata, tapi ketemu ruhnya untuk bareng dalam kebaikan, saling memberi kebaikan. Badlus salam wa it'amut ta'am. Ya, itu adalah harus menjadi nilai. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Ya. Kita mencegah adanya kemungkaran, itu bagian di mana kita supaya terhindar tidak masuk dalam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan bahwa Banu Israel itu adalah lu'ina. Iya. Lu'ina, mal'unah, terkutuk. Ya, orang Banu Israel, kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Duduk nak. Duduk. La yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kita jangan kemudian terus-terusan berdoa di dalam salat kita, ghairil maghdubi alaihim, ya, supaya kita tidak dimasukin menjadi kelompok Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang memang mereka membiasakan kemungkaran itu ada dan dianggap biasa. Maka kita harus berontak, tidak boleh yang namanya kemungkaran dianggap biasa. Apalagi kemudian hati kita menerima, harus berontak dengan apa yang menjadi kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin. Senantiasa yang kita lakukan adalah memberikan manfaat. Ya. Selalu menyambung silaturahmi, selalu mengokohkan. Tidak ingin ada kata kalimat kita di situ adalah tergores hal yang bisa memutus silaturahim. Maka untuk anak-anakku sekalian, di potongan hadis yang berikutnya bahwa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha aw ma fiha. Setelah kita bisa menglisting, setelah kita bisa menginventarisir apa saja yang semuanya muaranya adalah zikrallahi wa mawalah. Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sifat au aliman au muta'alliman, yang tidak termasuk orang di dalamnya menjadi orang yang terhina adalah orang yang punya ilmu, ahlul ilmi. Wa muta'alliman, dan yang sedang belajar mencari ilmu, dikeluarkan oleh Allah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang yang mal'unatun dari dunianya, mal'unun ma fiha dari perbuatan maupun dari sifatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Yang dikecualikan dari sifat adalah yaitu ahlul ilmi, bukan ahlul mal, bukan ahlul dunya, bukan ahlul mansib. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu tidak terhina kalau mereka adalah orang yang punya ilmu, bukan punya kedudukan, bukan punya harta, bukan punya apapun. Yang pertama adalah au aliman, orang yang punya ilmu. Maka untuk anak-anakku sekalian, santri-santri sekalian, yang harus kalian tancapkan dari sebuah keyakinan di antara banyak hal yang harus kita tanamkan adalah bahwa jalan kalian itu tidak salah untuk mencari ilmu. Dan yang kalian cari ilmu itu adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menyampaikan kepada kalian untuk tahu cara beribadah, cara bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa kalian cari bagaimana caranya hidupnya para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh yang sudah Allah sematkan kepada mereka keridhoannya, bahkan sebahagian mereka dijanjikan dengan apa yang menjadi surga Allah tabaraka wa taala. Aliman, menjadi ahlul ilmi. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar wala dirham, innama warathu al-ilma. Oleh karenanya maka tidak boleh kita buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehatnya, kesempatan waktunya, segalanya, maka kita maksimalkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, salah satu yang harus kita tempuh adalah dengan jalan bagaimana kita semaksimal mungkin menjadi ahlul ilmi, menjadi alim. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatu al-anbiya. Agar tidak salah pilihan kita, harus kita sematkan dari mulai hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mengutamakan, bahkan berulang di dalam ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang yang alim dengan orang yang jahil dari apa yang mereka lakukan. Bisa jadi niatnya, maksudnya karena Allah, tapi bisa jadi caranya adalah tidak dengan cara Allah, tidak dengan caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini butuh ilmu, butuh pengetahuan. Ya. Oleh karenanya maka untuk kalian semua, anak-anakku sekalian, ya, jalan yang sudah ada ini, ya, itu harus ditambah dengan banyak kesabaran, banyak keyakinan, banyak kesungguhan, banyak keseriusan, banyak keridhaan, banyak ketawakalan. Ya. Ilmu ini modalnya bukan uang, semata-mata uang. Tapi ilmu ini modalnya adalah apa yang ada di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang diberikan ilmu ini basirah, cara melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak punya ilmu. Cara melihat dengan apa yang tidak dilihat oleh orang yang memiliki hawa nafsu. Maka tentu akan punya pandangan yang berbeda dalam cara melihat bahagia dan tidak bahagia, senang dan susahnya. Kenapa? Karena apa yang menjadi pedomannya bukan pedoman manusia, tapi adalah pedoman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kalian sematkan dari mulai hari ini kesabaran, ya, karena memang kalian belajar jauh dari orang tua. Butuh apa? Butuh sabar, bukan butuh duit. Butuh sabar, butuh ridha, butuh tawakal, butuh qanaah.
Ada keluarga besar Albina yang sudah lama di Albina akan membersamai kalian semua, ustadznya, karyawannya, teman-teman yang menjadi kakak kelasnya. Mudah-mudahan semuanya dalam nuansa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nafikan dari ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha, kita benar-benar mewujudkan apa yang ada di pesantren kita di Albina ini, semua programnya, semua kegiatannya, nuansanya, intinya, ruhnya, zahirnya, batinnya adalah dalam bentuk zikrullah, dan apa yang menjadi nilai yang sama dengan zikir kepada Allah, dan juga diisi oleh orang yang ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, dan orang yang sedang belajar ilmu. Untuk itu maka optimis harus besar disematkan kepada kita semua bahwa insya Allah Allah akan membersamai kita. Jangan hilang harapan, jangan lemah harapan, karena apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari Allah, sudah mengecualikan kita. Kalau sudah dikecualikan oleh Allah bahwa dunia ini terhina, bahkan di dalamnya juga semuanya terhina kecuali 4 hal ini, maka insya Allah semua yang kita lakukan wala nuzaki ala anfusina, tetapi kita katakan insya Allah bahwa apa yang ada di Albina mudah-mudahan semuanya bentuknya adalah dzikrullah wa mawalah, dan apa yang ada di dalamnya orangnya adalah senantiasa orang yang mencari ilmu dan orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bil imani wal islam. Allahumma zawwidna bit taqwa wal 'amalis salih. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azilal kafarata wal mulhidina wal musyrikin. Allahumma rfa' 'anna al bala wal waba. Allahumma rfa' 'anna al bala wal waba. Allahumma jannibna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadna min kulli su'in wa saqamin wa maradin. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Allahumma tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma tub 'alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ihfadna min kulli su'in wa maradin wa saqamin. Allahumma afina wa barik fina wa barik fi umurina kulliha. Allahumma aslih lana dhurriyyatana. Allahumma ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.